Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Azahra dengan NPM 230826026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas remediasi blok neurologi, yaitu mind map terkait blok neurologi. Untuk mind map yang saya bawakan yaitu berkaitan dengan keluhan pusing berputar. Jadi, em, dari keluhan pusing berputar ini, kita eh, bisa mempertimbangkan pasien itu dengan beberapa diagnosis banding penyakit. Di sini saya memaparkan ada 4 diagnosis banding penyakit, ada BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, Meniere's disease, neuritis vestibular, dan motion sickness. Untuk menegakkan diagnosis dari pasien yang mengalami keluhan pusing berputar, kita harus melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosisnya. Untuk anamnesisnya sendiri, kita eh, pertama kali kita perlu identifikasi apakah pusing berputar pada pasien ini dirasakan setelah adanya perubahan posisi kepala, em, ataupun pasiennya ada keluhan tambahan seperti tinnitus atau telinga berdenging, ataupun penurunan pendengaran. Eh, Kemudian juga kita bisa tanyakan pada pasiennya apakah pasiennya ada mual, muntah, riwayat ISPA, apakah pasiennya demam, ataupun ada perasaan penuh di telinga. Kemudian kita juga bisa tanyakan sebelumnya pasien ini apakah habis dari perjalanan atau bagaimana. Dengan kita menanyakan beberapa hal tersebut, kita bisa lebih menjurus ke salah satu diagnosis banding untuk menegakkan diagnosis pasien yang pusing berputar ini. Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien ini yaitu pemeriksaan sensorik, motorik, dan pemeriksaan keseimbangan serta pemeriksaan nervus kranial 8 atau vestibulo-koklear. Untuk pemeriksaan sensorik, motorik ini yaitu pemeriksaan dasar pada sistem neurologi. Kemudian kita perlu memeriksa keseimbangannya karena em, pasien mengeluhkan pusing berputar. Jadi kita perlu memeriksa bagaimana keseimbangannya, yaitu dengan pemeriksaan tes Romberg, Romberg dipertajam, dan jalan tandem. Juga ada pemeriksaan lainnya seperti em, nose to finger ataupun finger pointing. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan nervus kranial 8 juga karena nervus kranial 8 inilah yang juga berpengaruh ke persarafan pada keseimbangan tubuh. Selanjutnya, jika kita sudah menegakkan diagnosis pasiennya, kita bisa memberikan terapi kepada pasiennya, yaitu jika pasiennya dinyatakan BPPV, kita perlu memberi pasien beta histin tablet 6 miligram, numero 20, numero 62, 3 kali sehari 2 tablet. Kemudian, jika pasiennya mengalami eh, penyakit Meniere's disease, kita beri beta histin seperti BPV juga, tapi kita tambahkan hidroklorotiazid karena ada keluhan pada telinga pasien tersebut. Untuk penyakit neuritis vestibular, kita berikan beta histin, kemudian kita berikan juga prednison, tablet 5 miligram, numero 21, 3 kali sehari 1 tablet. Jika pasiennya ternyata motion sickness atau mabuk perjalanan, kita berikan dimenhidrinat, tablet 50 gram, numero 2, 2 kali sehari, 1 tablet. Nah, setelah kita beri farmakoterapinya atau obat untuk pasien, kita perlu mengedukasi pasien, yaitu
pada pasien BPPV kita perlu edukasi Brandaruf maneuver. Brandaruf maneuver ini em, latihan yang perlu dilakukan oleh pasien untuk melatih em, saraf keseimbangannya dengan pasien melakukan manuver eh, memerengkan tubuhnya ke kanan terlebih dahulu sampai menyentuh tempat tidurnya, kemudian pasien harus tegak kembali posisi duduknya, kemudian mereng ke kiri sampai menyentuh tempat tidurnya. Begitu diulangi beberapa kali. Kemudian jika pasiennya menirdisis, kita perlu mengedukasi untuk rendah garam, hindari kafein, alkohol, dan rokok, minum obat secara teratur, dan kalau stres serta istirahat yang cukup. Begitu juga pada pasien neuritis vestibular, perlu diedukasi untuk istirahat yang cukup pada fase akut. Jadi biasanya neuritis vestibular ini dia datang dengan riwayat ISPA dan datang saat gejala akutnya itu. Jadi saat gejalanya itu tiba-tiba datang, biasanya pasien datang ke dokter dan ketika ditanya beliau itu ternyata ada riwayat ISPA-nya. Nah, biasanya itu neuritis vestibular itu diarahkan untuk istirahat cukup, kemudian melakukan latihan rehabilitasi vestibular setelah gejalanya berkurang. Jika pasien ini motion sickness, kita perlu edukasi bahwa pasien ini ketika di kendaraan perlu memilih posisi duduk yang minim gerakan dan menghindari membaca ataupun penggunaan gawai saat di perjalanan. Kemudian juga dianjurkan untuk melihat ke arah horizon. Jadi sebaiknya pasien ini eh, tidak tidak membaca ataupun menggunakan gawai. Biasanya kan itu menunduk. Nah, dia harus diarahkan untuk melihat horizon, ke arah horizon dengan lurus saja memandang ke depan ataupun memandang em, view luas di luar. Jadi eh, harus difokuskan pandangannya itu ke pandangan yang lurus ataupun pandangan luas. Jangan ke bawah gitu atau ke posisi yang mm, malah memperburuk pusingnya. Ini keterangan untuk pewarnaan pada mind map-nya. Kemudian berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun mind map ini. Sekian dari saya terkait pusing berputar untuk penugasan remediasi blok neurologi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.